Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yoni dan rekan saya Elsa Fitri dari Tadris Bahasa Inggris Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Kerinci. Di sini kami akan menjelaskan pengembangan kemampuan sebagai seorang IO, owner maupun konsultan pendidikan. Dunia pendidikan saat ini tidak hanya membutuhkan tenaga pengajar dan akademisi, tetapi juga para pelaku yang memiliki keterampilan manajerial, kepemimpinan, serta kemampuan bisnis dan konsultasi. Peran-peran seperti IO, owner maupun konsultasi pendidikan semakin penting seiring meningkatnya kompleksitas kebutuhan masyarakat terhadap layanan pendidikan yang profesional, inovatif, dan berdaya saing tinggi. Kemampuan untuk menjadi seorang IO dalam dunia pendidikan menuntut penguasaan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sebagai kegiatan seperti seminar, workshop, pelatihan, dan event edukatif lainnya. Sementara itu, menjadi seorang owner memerlukan wawasan kewirausahaan serta kemampuan manajerial dalam membangun dan mengelola lembaga pendidikan. Adapun konsultan pendidikan dituntut memiliki kompetensi analisis dan pengalaman luas untuk memberikan rekomendasi kebijakan, pengembangan kurikulum, strategi belajar, hingga peningkatan mutu lembaga. Untuk menjawab tantangan tersebut, mahasiswa dan lulusan dari bidang pendidikan termasuk Tadris Bahasa Inggris perlu mengembangkan keterampilan di luar kompetensi pedagogis, yaitu aspek organisasi, kepemimpinan, dan konsultan. IO sendiri itu mempunyai pengertian setiap individu atau kelompok yang mengorganisir berbagai kegiatan edukatif seperti seminar, pelatihan, guru, lomba antar siswa, dan kegiatan pembelajaran non formal. IO yang profesional tidak hanya mampu merancang dan menjalankan kegiatan, tetapi juga mengelola anggaran, promosi, dan evaluasi kegiatan secara menyeluruh. Untuk owner, konteks pendidikan dari owner adalah pendiri atau pemilik lembaga yang pendidikan seperti bimbingan belajar, sekolah swasta, kursus bahasa, atau lembaga pelatihan. Mereka bertanggung jawab atas keberlangsungan lembaga secara legal, keuangan, dan operasional. Dan untuk konsultan pendidikan, itu biasanya yang memberikan pelayanan berupa saran, evaluasi, dan perencanaan dalam bidang pendidikan. Kliennya bisa berupa pemerintah, lembaga pendidikan, ataupun setiap individu. Konsultan dapat memberikan masukan dalam hal kurikulum, manajemen sekolah, strategi belajar, atau perencanaan pengembangan SDM. Jadi, menurut Rajmawati pada tahun 2021, mahasiswa pendidikan yang dilatih dalam pengelolaan acara dan pengembangan lembaga memiliki keunggulan kompetitif di dunia kerja. Tapi di studi lain oleh Hidayat pada tahun 2020 menunjukkan bahwa konsultan pendidikan berperan penting dalam membantu sekolah swasta meningkat mutu layanan melalui bimbingan strategis. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya yaitu Elsa Fitri. Selanjutnya, urgensi peran EO, owner, dan konsultan pendidikan. Ketiga peran ini memegang posisi penting dalam memajukan pendidikan non-formal dan formal. EO pendidikan berkontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan, pelatihan, lomba, dan seminar yang memperkaya pengalaman belajar siswa dan guru. Owner pendidikan menciptakan lembaga yang dapat menjadi alternatif dan pelengkap pendidikan formal. Dan konsultan pendidikan mendorong perbaikan mutu dan efektivitas institusi melalui analisis dan rekomendasi profesional. Selanjutnya, keterampilan yang diperlukan. Yang pertama, EO, yaitu manajemen acara, komunikasi, problem solving, kerja tim, dan promosi digital. Yang kedua, owner, memanajemen keuangan, perencanaan bisnis, kepemimpinan, strategi pemasaran. Dan yang terakhir, konsultan,
diperlukan untuk analisis data, kemampuan menulis dan berbicara formal, wawasan kebijakan pendidikan, serta kemampuan negosiasi. Selanjutnya, strategi pengembangan kemampuan. Beberapa langkah strategis yang bisa dilakukan oleh mahasiswa dan calon pendidik. Yang pertama, pelatihan dan workshop atau mengikuti pelatihan EO, manajemen bisnis pendidikan, dan konsultan akademik. Kegiatan organisasi yang kedua, kegiatan organisasi di kampus atau aktif di badan eksekutif mahasiswa, UKM atau organisasi yang sering mengadakan acara. Selanjutnya, mendirikan usaha edukatif kecil seperti membuka les privat atau membuat konten edukasi digital. Selanjutnya, magang dan studi lapangan di lembaga pendidikan swasta atau yayasan yang bergerak di bidang pelatihan konsultasi. Dan yang terakhir, networking profesional. Bergabung dengan komunitas SEO, edukreator, dan konsultan melalui media sosial dan seminar. Selanjutnya, peran lembaga pendidikan tinggi. Perguruan tinggi, khususnya lembaga pendidikan keguruan, perlu menyediakan kurikulum dan fasilitas yang mendukung pengembangan karir alternatif ini. Misalnya melalui mata kuliah kewirausahaan pendidikan, inkubasi bisnis edukatif, hingga pendampingan karir non-akademik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa media edupreneurship merupakan salah satu langkah strategis untuk menciptakan inovasi dalam pendidikan yang relevan dengan kebutuhan ke abad 21. Selain meningkatkan kualitas pembelajaran, pendekatan ini juga membekali mahasiswa dan pendidik dengan keterampilan kewirausahaan yang aplikatif. Sekian presentasi dari kami. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.